Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kisani Daniah Ulfa dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai apa itu dividen dan dividen payout ratio. Seperti yang kita tahu, salah satu cara untuk memperoleh keuntungan di saham yaitu dari dividen. Jadi apa sih dividen itu? Di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan apa itu dividen. Misalnya ada kedai kopi. Nah, kedai kopi ini dipecah menjadi 10 lembar saham yang mewakili kepemilikan dari bisnis tersebut. Saya misalnya punya 2 lembar saham yang berarti saya memiliki 20% kepemilikan di bisnis tersebut. Setelah setahun berjualan, ternyata kedai kopi ini mendapat laba bersih sebesar 10 juta. Nah, berarti dengan saya yang memiliki 20% kepemilikan, itu berhak atas 20% dari laba bersih tersebut. Berarti singkatnya dividen yang saya dapat yaitu 2 juta rupiah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dividen payout ratio. Nah, tadi kan dalam 10 tahun untuk 10 juta. Untuk lebih mudahnya kita tinggal membagi keuntungan tersebut kepada pemegang saham. Tetapi pada kenyataannya kedai kopi ini membutuhkan dana untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, jika keuntungan 10 juta tadi langsung dibagikan ke pemegang saham, maka kedai kopi ini tidak akan mendapatkan hasil apapun untuk melanjutkan bisnis. Nah, agar bisnis ini bisa berkembang, sebagian keuntungan tadi bisa digunakan untuk menambah modal agar penjualan meningkat atau uangnya ini bisa disimpan sebagai dana cadangan. Agar keuntungan 10 juta tadi bisa berkembang, maka terdapat pilihan yaitu sebagian keuntungan dibagikan ke pemegang saham dan sebagian lagi ke perusahaan. Nah, gimana sih cara untuk menentukannya? Cara untuk menentukannya itu nanti di awal tahun akan diadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di sana akan didapatkan berapa persen keuntungan tersebut masuk ke perusahaan dan berapa persen keuntungan masuk ke pemegang saham. Misalnya 60% untuk perusahaan dan 40% untuk pemegang saham. Nah, ini berarti dividen payout ratio dari kedai kopi tersebut adalah 40%, yang berarti akan ada 4 juta yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Ambil contoh dari perusahaan Mitra Adi Perkasa yang merupakan perusahaan retail. Pada tahun 2018 diketahui MAPI memiliki dividen tunai per saham sebesar 10 dan laba per saham sebesar 44. Dengan menggunakan rumus DPR, yaitu dividen tunai per saham dibagi dengan laba per saham, diperoleh hasil sebesar 22,73% yang berarti hasil tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham dan sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk menambah modal. Sehingga dengan dividen payout ratio yang sudah diketahui ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh investor. Apakah investor akan menambah dana investasinya atau tidak? Nah, tidak sulit kan untuk memahami apa itu dividen dan dividen payout ratio. Sekian penjelasan dari saya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.